Pasangan Verly Manan deklarasi siap maju Pilkada Kota Ambon. Verly Tahapari Abdul Manan Latukonsina resmi mendeklarasikan diri maju sebagai pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Ambon dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Deklarasi diperkuat dengan penandatanganan surat perjanjian kesepakatan untuk maju bersama dalam kontestasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon pada 27 November mendatang. Deklarasi itu disaksikan sejumlah tokoh dan ratusan simpatisan dan pendukung berlangsung di salah satu hotel di Kota Ambon pada Senin 20 Mei 2024 malam. Dalam konferensi pers, Verly menyatakan keinginannya bertarung di Pilkada Kota untuk menjadikan Ambon lebih maju dengan tetap melanjutkan pembangunan yang sudah ada menjadi jauh lebih baik lagi. Ditegaskan Verly, keputusan untuk berpasangan dengan Manan didasari oleh visi dan misi yang selaras serta komitmen untuk membawa perubahan positif bagi Kota Ambon untuk berdiri sejajar dengan daerah lain di Indonesia. Kedua pasangan ini berkomitmen menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien, dan mengedepankan integritas serta inklusivitas bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, pemerintahan yang bersih, transparan, dan fokus pada kesejahteraan rakyat Ambon menjadi prioritas utama. Ini sama-sama rindu membangun Kota Ambon yang lebih baik, melakukan sebuah perubahan dan melanjutkan sebuah pembangunan yang baik. Semuanya itu untuk masyarakat. Dan kami akan melakukan semua kegiatan-kegiatan yang menyimpang, baik itu korupsi dan korupsi. Kami akan lawan itu. Dan itu sebuah komitmen kami berdua. Sementara itu, bakal calon wakil wali kota Abdul Manan Latukonsina menambahkan, keberpihakan masyarakat dalam pencalonan ini merupakan amanah yang sangat besar yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. Kendati demikian, dirinya siap berkolaborasi dengan calon wali kota. Alasannya karena Verly memiliki integritas, kompetensi, dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan. Abdul Manan juga menyoroti pentingnya kekayaan kultural Ambon sebagai aset yang harus dijaga dan dikembangkan untuk kebaikan bersama. Dengan visi yang sama untuk memajukan Kota Ambon, pasangan Verly Manan bertekad menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien, dan mengedepankan integritas serta inklusivitas bagi seluruh masyarakat. Keduanya optimis bahwa dengan kerjasama yang erat, mereka dapat membawa Ambon menuju masa depan yang lebih cerah dan sejahtera. Dengan dukungan dari berbagai kalangan, baik Muslim maupun Kristen, Verly Tahapari dan Abdul Manan Latukonsina siap membawa Ambon menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dalam hal integritas, keberagaman, dan pembangunan berkelanjutan. Kalau dipertanyakan titik temunya apa beda dengan Pak Wali, yang pertama kita kira ini sudah ketentuan Tuhan yang pertama. Tuhan sudah menentukan beda dengan Pak Wali akan bersama-sama pada tahun 2024-2029 di Kota Ambon. Banyak titik temu. Yang pertama adalah komitmen bersama untuk sama-sama membangun agar Ambon ini bisa lebih baik lagi. Ya. Sudah sekian lama Ambon kayak begini dan kita menemukan ada perubahan. Ya, kita menemukan ada perubahan bagi kita menjadi Kota Ambon. Kota Ambon yang majemuk ini bisa menjadi sebuah kekayaan kita semua, sehingga paling tidak akan menjadi contoh bagi kota-kota yang lain di Indonesia. Dalam mewujudkan Ambon yang lebih baik, pasangan Verly Manan telah menyiapkan program unggulan dengan visi, yakni terwujudnya masyarakat Kota Ambon yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Yang akan diimplementasikan dalam 7 misi, yakni membangun kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, yang profesional, dan beretika, membangun fondasi kelembagaan dan struktur ekonomi daerah yang mensejahterakan masyarakat, membangun birokrasi pemerintah daerah yang efisien dan efektif di bawah panji tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, mengembangkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, menjaga kelestarian lingkungan dengan mewujudkan Kota Ambon sebagai kota wisata dan kota seni, menjaga kelestarian budaya dan hak-hak dasar masyarakat, dan memberdayakan tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta tokoh perempuan dalam menjaga solidaritas umat, guna menciptakan keamanan lingkungan dan toleransi antar umat saat menjalankan ibadah.